Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Pengadilan surgawi sebelumnya dalam kondisi yang terdesak saat berhadapan dengan surga panjang umur karena efek dari gerakan pembunuh teratai merah. Namun akhirnya Peri Ziwei menyadari bahwa masih ada cara untuk menghentikan gerakan ini, yaitu dengan memulihkan Gu Nasib. Hal ini terbukti saat Gu Nasib mulai menunjukkan pemulihan. Lalu, para immortal yang dipanggil oleh surga panjang umur pun menjadi semakin lemah. Kalau ini diteruskan dan Gu Nasib berhasil pulih sepenuhnya, maka gerakan pembunuh ini juga akan berhenti. Karena itu, sekarang pengadilan surgawi bergerak lebih agresif, menyerang surga panjang umur, sambil terus memulihkan Gu Nasib. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 351. Sudah lama banget nih Fang Yuan gak muncul. Kita lihat apakah di part kali ini dia akan muncul. Saat ini, pertempuran sengit terjadi di sekitar altar bencana dan keberuntungan. Ini pertarungan yang mungkin akan menjadi legenda karena melibatkan tokoh-tokoh sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam altar bencana dan keberuntungan, Ping Saichuan menggertakkan gigi. Meskipun sekarang kami lebih kuat, kami terpaksa bertahan. Walau secara keseluruhan kami masih memegang keunggulan. Dalam situasi yang terburuk, kami harus menghancurkan formasi penyempurnaan itu. Meskipun gagal merebut Gu Nasib, tapi setidaknya tujuan pengadilan surgawi harus dihancurkan. Kedua belah pihak sesungguhnya tidak ingin formasi penyempurnaan itu hancur. Tetapi kalau memang tak ada pilihan, maka surga panjang umur akan menghancurkannya. Niu Mo yang ada di dalam formasi memahami semua situasi yang ada di luar dengan jelas. Dia kemudian berkata, "Songzi, sekarang semua bergantung pada kita." Tak jauh dari sana, Wuhang Songzi mengangguk. Aura kuat mengalir dari tubuhnya ketika gerakan pembunuh yang besar diaktifkan. 5 berkas cahaya berpendar melesat menghantam Cewei. Cewei mengangkat kedua tangannya, mengaktifkan gerakan pembunuh untuk bertahan. Perisai besar berlapis-lapis muncul dan membentuk dinding yang menahan 5 cahaya dari Wuhang Songzi. Dentuman keras pun menggema, tetapi perisai baru terus terbentuk dan memperkuat barisan pertahanan. Melihat itu, Wuhang Songzi bergumam, "Sialan." Dia meningkatkan tekanan dari 5 cahaya itu, menghancurkan perisai demi perisai, tetapi pertahanan Cewei tetap tidak tertembus. Sementara di sisi lain, pertarungan Niu Mo dan Chong Yan juga mencapai kebuntuan. Dalam kondisi ini, bertahan memang adalah pilihan yang paling aman. Segera Wuhang Songzi bertanya menggunakan jalur informasi, "Apa yang harus kita lakukan?" Niu Mo menjawab singkat, "Serang. Terus pancing perhatian mereka." Kemudian Niu Mo menerjang lagi ke arah Chong Yan, memicu duel sengit di antara mereka. Wuhang Songzi pun memahami maksud Niu Mo, dan tanpa ragu dia kembali menekan Cewei, menenggelamkan dirinya dalam pertempuran panjang yang penuh dengan resiko. Di sisi lain, Yuan Qiongdu dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kendali formasi penyempurnaan. Dia fokus sepenuhnya pada pemulihan Gu Nasib. Di tengah pertempuran sengit itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa kelopak bunga kecil yang sebelumnya bersama dengan Niu Mo kini telah melayang turun jatuh ke atas menara pengadilan surgawi. Saat kelopak itu mendarat, tiba-tiba terdengar sebuah suara, dan kelopak itu berubah menjadi sosok gadis kecil. Gadis itu tak lain adalah Wu Fa. Ya,
immortal wanita yang sebelumnya telah mati. Merasakan kehadiran Wu Fa, Yuan Qiongdu tersentak. Dia segera berseru, "Gawat, seseorang telah memasuki menara." Cewei dan juga Chong Yan langsung mundur. Mereka berusaha masuk ke dalam menara pengadilan surgawi sebelum Wu Fa mencapai Gunasip. Tetapi Niu Mo berkata, "Terlambat." Niu Mo meledak dengan tawa yang luar biasa. Dia bersama Wu Hang Songxi menahan laju dari kedua immortal itu. Cewei dan Chong Yan murka. Mereka menyadari betapa licik dan dalamnya perencanaan dari surga panjang umur. Rahasia terbesar Niu Mo dan Wu Fa akhirnya terungkap, bahwa rupanya kedua orang ini berbagi umur. Selama salah satu dari mereka hidup, yang lain dapat dibangkitkan kembali setelah beberapa waktu. Dan setelah bangkit, Wu Fa kini langsung menuju ke puncak menara pengadilan surgawi. Apa yang harus kulakukan? Visi Yuan Qiongdu menjadi gelap. Kepalanya berdenyut pedih. Ini adalah situasi yang tidak menguntungkan dia. Di saat dia harus fokus pada formasi penyempurnaan, tetapi di sisi lain, dia juga terusik oleh karena penyerangan dari surga panjang umur. Sungguh situasi ini adalah situasi tersulit di dalam hidupnya. Sementara itu, saat ini, Wu Fa telah mencapai puncak dari menara pengadilan surgawi dan dia sudah melihat Gunasip. Yuan Qiongdu kini masih belum bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Wu Fa sangat bersemangat. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Gunasip. Akhirnya berhasil. Tapi tepat saat jarinya hanya tinggal sejengkal dari menyentuh Gunasip, lukisan hutan bambu tiba-tiba muncul dari dinding menara pengadilan surgawi. Apa ini? Wu Fa tertegun. Flashback 300.000 tahun yang lalu. Pada zaman kuno, di abad pertengahan, Yang Mulia Genesis Lotus mendaki puncak bukit berbintang. Di sana, dia melihat jejak dari pertarungan catur antara Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan Yang Mulia Konstelasi Bintang. Di tengah pemikirannya itu dia bergumam, permainan catur yang diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan Yang Mulia Konstelasi Bintang sungguh luar biasa. Di dalamnya tersimpan kekuatan dari dua venerable yang luar biasa. Ditambah pengisian berkelanjutan dari pengadilan surgawi. Kalau aku mencoba ikut campur, maka aku harus menanggung kekuatan gabungan dari dua venerable ini. Genesis Lotus berpikir. Setelah beberapa waktu, dia menemukan. Tapi metode ini hanyalah jejak kecerdasan yang mereka tinggalkan. Mereka tidak benar-benar hidup saat ini. Mereka tidak dapat berpikir seperti manusia biasa. Dan setelah ku pelajari, aku bisa menargetkan satu titik lemah yang ada di sana. Tetapi bahkan jika aku berhasil, pengadilan surgawi masih harus terluka karenanya. Tapi karena Yang Mulia Konstelasi Bintang menerima permintaan dari Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan membuat papan catur ini bersama, maka pasti ada pertimbangan yang lebih dalam. Aku akan mempercayakan ini pada Yang Mulia Konstelasi Bintang. Setelah itu Genesis Lotus pun pergi. Dia kini berada di puncak menara pengadilan surgawi. Dan di sana, semua keraguannya tiba-tiba lenyap. Dia tersenyum tipis sambil memandang dinding yang kosong. Diam-diam, dia menciptakan sebuah lukisan di tempat itu. Dan setelah selesai, lukisan itu menghilang sepenuhnya ke dalam dinding. Tersembunyi begitu dalam, bahkan pengadilan surgawi pun tidak mengetahuinya. Selain dirinya, tidak ada seorang pun di dunia yang menyadari keberadaan dari lukisan itu. Dan hari ini, di masa depan, lukisan hutan bambu itu kembali muncul
saat Wufa hampir mendapatkan Gunasip. Meskipun hanya tinggal 1 jengkal Wufa mengambil Gunasip, tapi tiba-tiba jarak yang ia lihat tidak dapat ia lampaui. Tubuh Wufa tiba-tiba kaku dan pandangannya kosong. Setelah menatap hutan bambu itu untuk beberapa waktu, dia akhirnya jatuh ke dalam ilusi berlapis-lapis. Bagi seseorang sekecil dirinya, hutan bambu itu bagaikan dunia yang tak berujung. Dia tersesat dan tak mampu keluar. Wufa mulai cemas, tetapi dia juga tak berdaya. Angin berdesir, daun bambu seperti giok bergetar lembut. Cahaya kehijauan menyelimuti dunianya. Dia merasa dunia mulai berputar, tubuhnya pun roboh lalu pingsan. Tapi lukisan itu tidak menghilang, justru bambu-bambu giok itu bergoyang semakin kuat, seolah diterpa oleh hembusan angin. Seluruh immortal yang sedang bertempur di luar juga mendengar suara itu. Daun bambu seperti giok mulai berjatuhan dari dinding. Angin yang tak berwujud itu menembus formasi penyempurnaan hingga mencapai telinga dari para immortal. Bahkan Duklong pun terseret ke dalam ilusi itu. Ia menemukan dirinya kini terbaring di antara bambu-bambu giok yang menjulang tinggi. Angin bertiup dan dedaunan berjatuhan perlahan. Berbeda dari Wufa, Duklong sama sekali tidak merasa takut. Justru kini pikirannya menjadi semakin jernih. Dia merasakan esensi murni dari jalur kayu. Tubuhnya seakan menjadi bagian dari pepohonan itu. Dia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Dengan tenang, Duklong berdiri. Di tengah hutan bambu yang begitu luas, dia melihat sosok seorang pemuda. Rambutnya panjang berkibar. Dia mengenakan pakaian hijau dan ikat kepala berwarna putih. Itulah Yang Mulia Genesis Lotus. Dia tersenyum lembut ke arah Duklong, lalu kemudian berjalan melewatinya. Suara lembut dari Genesis Lotus terdengar. Di kiri ada cinta, di kanan ada kasih sayang. Melangkahlah melewati keduanya, tebarkanlah benih, biarkan bunga bermekaran. Buatlah perjalanan ini dipenuhi dengan aroma bunga. Hingga akhirnya mereka yang melangkah di atas duri pun dapat menangis tanpa merasa sedih. Genesis Lotus berjalan masuk ke arah hutan bambu. Duklong yang melihatnya sedikit terkejut. Itu Yang Mulia Genesis Lotus. Namun, kini sosok Yang Mulia Genesis Lotus sudah menghilang di antara hutan bambu. Hanya satu kalimat yang masih terdengar oleh Duklong. Ingatlah, gerakan ini disebut melewati cabang dan daun. Akhirnya Duklong pun terbangun. Dia berdiri tegak. Rantai perak yang tadi mengikat tubuhnya terlepas dan berubah menjadi dedaunan bambu yang berserakan. Semuanya berkilau seperti batu giok. Seketika Duklong memahami bahwa apa yang dia peroleh barusan adalah warisan sejati dari Genesis Lotus. Dia langsung merasakan pencapaian dari jalur kayu miliknya melonjak sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Dan pada saat yang sama, kenangan tentang gerakan pembunuh jalur kayu itu mengalir dan tertanam di dalam benaknya. Hutan bambu itu lebih tepat kalau disebut sebagai keadaan pikiran daripada sekedar ilusi. Kekuatan yang mengalir melalui gerakan pembunuh itu berfungsi untuk membebaskan seorang immortal dari segala bentuk pengekangan dan juga bahaya. Merasakan semua itu, Duklong menertawakan dirinya sendiri. Aku benar-benar menyedihkan. Kini Duklong kembali merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Dia juga menyadari sesuatu.
Dia memang memiliki sebagian pemahaman terhadap permainan catur dari dua Venerable di masa lalu. Permainan itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, menyatu dengan pengadilan surgawi dan juga dapat terus menarik kekuatan dari pengadilan surgawi. Itu adalah perjanjian rahasia antara Yang Mulia konstelasi bintang dan Yang Mulia iblis tanpa batas di masa lalu. Dan karena permainan itu memiliki kekuatan dari dua orang Venerable, maka tidak dapat ditangani oleh satu Venerable saja. Karena itulah, kemunculan Yang Mulia Genesis Lotus mampu membebaskan belenggu yang mengunci Duklong. Kini Duklong mengangguk. Genesis Lotus benar-benar telah bersusah payah merancangnya. Warisan jalur kayu ini terasa seperti pemborosan kalau diberikan padaku. Tetapi ini datang di waktu yang tepat. Duklong menahan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia menghela nafas panjang. Mata naga di wajahnya menyapu medan perang. Sampai akhirnya matanya tertuju pada altar bencana dan keberuntungan yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Altar itu besar, menutupi setengah pandangannya. Duklong menarik nafas dalam-dalam. Setelah bebas, emosi yang ia tahan sebelumnya seakan meletus seperti gunung berapi yang bangkit dari tidurnya. Para immortal yang merasakannya tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai besar. Hembusan nafas dan tarikan nafas Duklong menggerakkan jalur Ki dengan bantuan jalur transformasi. Setiap kali dia bernafas, dia menyedot udara dalam jumlah yang besar sampai menimbulkan gangguan yang mempengaruhi stabilitas dinding Ki di sekitarnya. Sementara di belakangnya, ekor naga miliknya melambai perlahan. Cakar serta tanduk naganya juga bersinar ungu keemasan, memancarkan wibawa dari seorang raja naga. Riak udara terbentuk dan partikel-partikel energi berkilau dengan cahaya yang sama, membuat siapapun yang melihatnya bergetar ketakutan. Aura yang mengerikan kini bangkit dari tubuh Duklong. Dia sudah seperti binatang buas yang terbangun setelah tertidur ribuan tahun. Kini tatapan semua orang yang ada di sekitar sana tertuju pada Duklong. Bing Saichuan pun mengumpat, "Sialan, ini buruk." Sementara di sisi lain, Wu Fa tak sadarkan diri. Duklong membebaskan diri. Dalam sekejap, surga panjang umur menghadapi kemunduran terbesar sejak serangan dimulai. Kini di dalam formasi penyempurnaan, Niumo dan Wu Hang Zongzi juga menyadari keadaan mereka yang memburuk. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, tetapi Jewei dan juga Chongyan bertahan dengan sepenuh tenaga. Mereka tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi Niumo dan Wu Hang Zongzi untuk menembus formasi. Dan di dalam pusat formasi, Yuan Qiongdu muntah darah. Dia mati-matian mempertahankan formasi penyempurnaan itu. Dia sudah menyiapkan tekad untuk gugur di tempat ini. Keringat dingin mulai menetes dari dahi Bing Saichuan. Pikirannya berputar mencari strategi. Keadaan semakin memburuk. Semua kartu truf telah digunakan. Dia tidak lagi bisa meminta bantuan dari Yang Mulia Iblis tanpa batas. Sementara aura Duklong melonjak hingga ke puncak. Sungguh agung dan tak tertandingi. Meskipun Duklong masih belum bergerak, dia sudah menyedot perhatian dari seluruh medan perang. Melihat hal itu, Prei Ziwei tentu sangat gembira. Dia bahkan berseru, "Duklong akhirnya bebas!" Prei Ziwei menyadari keagungan dari pengaturan Genesis Lotus. Katanya, sungguh metode yang luar biasa. Setelah era dari Genesis Lotus,
Menara pengadilan surgawi sudah dimodifikasi berulang kali. Banyak gu yang telah diganti, dan dalam 10 tahun terakhir, pertempuran beruntun membuat menara pengadilan surgawi rusak berulang kali. Tetapi, metode Genesis Lotus tetap utuh, tersembunyi begitu dalam hingga tidak ada seorang pun yang menemukannya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, gerakan pembunuh itu sama sekali tidak mengganggu operasi menara pengadilan surgawi. Sungguh pengaturan yang mendalam. Sebuah firasat muncul dalam benak Peri Ziwei. 10 Venerable di masa lalu adalah puncak dari budidaya gu. Mereka adalah bintang paling terang di dalam sejarah mereka. Tak ada seorang pun yang dapat menandingi kilau mereka. Meskipun Genesis Lotus tidak menempuh jalur kebijaksanaan, dia memahami kedalaman langit dan bumi, dan bahkan mampu membuat pengaturan yang mempengaruhi masa depan. Inilah wujud sejati dari seorang Venerable. Sementara itu, kini Bing Saichuan menjadi sangat gugup. Dia berseru, "Semuanya, tahan Duklong!" Seluruh immortal dari dataran utara kini mulai bergerak. Saat aura Duklong mencapai puncaknya, energinya mulai mengembun dan menyusut ke dalam tubuh Duklong. Tekanan mental seketika menyelimuti barisan ahli dataran utara. "Bunuh!" Seorang immortal dari dataran utara menerjang maju sambil berteriak. Immortal kedua pun menyusul, mengisi celah dan memperkuat garis depan. Lalu immortal ketiga juga melesat bersama. Tapi Duklong hanya berdiri dengan tenang. Dia diam seperti patung batu. Kemudian auman naga terdengar. Naga Ki bercorak ungu keemasan muncul di langit, lalu kemudian menghilang dalam sekejap. Para immortal dataran utara yang berada paling dekat dengan Duklong membeku di tempat. Saat immortal yang paling dekat itu menunduk, dia melihat sebuah lubang menembus dadanya. Raut wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dari lubang itu, dia dapat melihat pemandangan di belakangnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Ki naga kecil yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dan merobek tubuhnya dari dalam. Bum! Tubuhnya meledak, berubah menjadi potongan daging dan darah. Dia mati seketika. Padahal immortal ini adalah salah satu ahli terkenal dari dataran utara, tetapi dia bahkan tak mampu menerima satu pukulan dari Duklong. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Dua immortal lain yang tadi berusaha menyerang Duklong pun membeku. Wajah mereka pucat seketika. "Kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak jadi menyerangku?" Suara Duklong terdengar tenang dan bergema dari belakang mereka. Kedua immortal itu secara naluriah langsung mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Namun pada detik berikutnya, dua cakar naga Duklong menghantam tubuh mereka. Pertahanan mereka pun runtuh dan tubuh mereka berdua melesat seperti bintang jatuh. Mereka menghantam tanah dan menciptakan dua kawah besar. Ledakan menggema dan debu membumbung ke udara. Kesadaran mereka berdua hilang dalam sekejap. Duklong hanya dalam waktu yang begitu singkat berhasil membunuh seorang ahli peringkat 8 dan menumbangkan dua yang lain. Surga panjang umur kehilangan 3 kekuatan tempur mereka sekaligus. Sungguh mengerikan. Bahkan dari pihak pengadilan surgawi juga banyak immortal yang terpana saat melihat kekuatan Duklong. Seorang immortal tua dengan mata terbelalak bergumam, "Rupanya setelah zamanku muncul seorang junior yang berbakat." Immortal lain yang ada di sampingnya segera berkata, "Beliau adalah penjaga dao dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Wajar jika kekuatannya semengerikan ini." Mendengar itu, sang orang tua tadi mengangguk dengan puas. Bagaimanapun,
Penjaga Dao biasanya adalah sosok terkuat di bawah seorang venerable, dan pada umumnya penjaga Dao adalah pilar utama di dalam masa pertumbuhan dari seorang venerable. Maka wajar kalau Duklong memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sementara itu Bing Saichuan pucat pasi. Dengan cepat dia menarik nafas dan mencoba memusatkan pikirannya. Semua bersiap, dia datang. Di saat berikutnya, Duklong langsung menuju ke altar bencana dan keberuntungan. Sebagian besar immortal dari surga panjang umur segera mundur dan memperkuat perlindungan dari altar bencana dan keberuntungan. Sementara sebagian yang lain mengepung Duklong dari segala arah. Gerakan pembunuh mulai menghujani Duklong seperti kembang api. Namun ki naga ungu keemasan melintas lagi. Duklong dalam sekejap menghilang dan muncul jauh di belakang mereka. Banyak gerakan pembunuh yang meleset, sementara yang lain tetap mengejar seperti misil. Tubuh Duklong berkelebat lagi, dia menghindari semua serangan itu. Lalu sebuah suara terdengar dari mulut Duklong. Beristirahatlah. Dia melepaskan gerakan pembunuh dari jalur ki. Lalu gelombang ki menghantam ke segala arah. Semua gerakan pembunuh yang mengarah pada dirinya tersapu bersih. Melihat itu, para immortal dari surga panjang umur hanya bisa menerjang maju tanpa rencana lagi. Duklong mencibir. Kalian telah menyerangku, jadi sekarang terimalah seranganku. Dua immortal dari surga panjang umur kembali tumbang. Duklong terus menuju ke arah altar bencana dan keberuntungan. Di bawah kendali Bing Saichuan, altar bencana dan keberuntungan itu terpaksa mundur dengan cepat. Duklong mengejarnya tanpa henti. Setiap immortal dataran utara yang mencoba menghalangi jalan Duklong langsung dibinasakannya. Gerakan pembunuh yang kuat pun dapat Duklong hindari dengan presisi yang sempurna. Wajah Bing Saichuan seketika menjadi semakin pucat. Tidak mungkin. Bagaimana Duklong bisa menjadi sekuat ini dalam waktu singkat? Mungkinkah ini adalah metode dari Genesis Lotus? Sayang sekali, dugaan dari Bing Saichuan itu keliru. Karena kekuatan Duklong saat ini bukan berasal dari Genesis Lotus. Ini adalah kekuatan sejati dari Duklong. Karena itu, sebelumnya Duklong mengatakan bahwa mendapatkan warisan dari Genesis Lotus itu seolah menjadi sesuatu yang mubazir. Karena pada akhirnya dia bertarung dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan Duklong memang tak bisa diremehkan, tetapi semuanya itu selalu seimbang. Ketika Duklong mendapatkan kekuatan yang begitu besar, maka ada sesuatu yang lain yang juga diambil darinya. Dan hal itu tentu saja adalah umur. Semakin pendek umur yang dia punya, semakin besar peningkatan kekuatan yang diberikan oleh gerakan ini. Dan peningkatan itu menyelimuti semua aspek dari tubuh Duklong. Kekuatan tempurnya terus meningkat setiap detik. Memang vitalitasnya melemah, tetapi auranya membumbung tinggi ke langit. Ya, Duklong sudah mengambil keputusan. Dia memutuskan bahwa ini adalah pertempuran terakhirnya. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Duklong meledakkan kekuatan yang begitu megah dan belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Duklong bersinar dengan kekuatan yang begitu megah dan bahkan belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Inilah puncak kekuatan Duklong. Duklong terus maju. Saat dia melihat sungai waktu yang membentang di balik altar bencana dan keberuntungan, sorot mata Duklong memperlihatkan emosi yang kompleks. Dia menghela nafas tipis. Hongting, aku telah menyaksikan seruanmu dari masa lalu dan harapanmu dari masa depan. Sekarang, lihatlah seruan terakhir dari naga surgawiku.
Ucapan itu benar-benar membakar amarah dari para ahli dari dataran utara. Kenapa? Karena Duklong seolah memandang rendah mereka semua. Di mata Duklong, hanya yang mulia iblis teratai merah alias Hong Ting yang menjadi lawannya. Para ahli dari dataran utara mengutuk Duklong. Dan kemudian, beberapa immortal peringkat 8 langsung menerjang ke arah Duklong dari depan. Melihat mereka semua yang datang, Duklong mencibir. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Naga Ki ungu keemasan berkedip di sekitar tubuhnya. Ledakan bertubi-tubi menggema. Duklong menerjang barisan para immortal yang mengepungnya. Dia benar-benar tidak terhentikan. Sebaliknya, jajaran dari para immortal dataran utara mulai tumbang satu persatu. Kecepatan Duklong melampaui kemampuan dari mereka semua. Tak ada yang mampu mengimbanginya. Kini Ki naga ungu keemasan terus berkedip. Dan dalam sekejap, Bing Saichuan bisa melihat sosok Duklong yang kini sudah berdiri di depan altar bencana dan keberuntungan. Wajahnya memucat. Tatapan Duklong dingin menusuk langsung ke dalam rumahku peringkat 8 itu. Sialan, ini buruk, kata Bing Saichuan yang berkeringat dingin. Lalu pada detik berikutnya, Duklong meraung. Gerakan pembunuh Ki miliknya kembali diaktifkan. Gelombang Ki mengamuk. Inilah gerakan pembunuh Duklong, Ki penelan gunung dan sungai. Dalam sekejap, seluruh immortal peringkat 8 bergetar ketakutan. Tekanan yang luar biasa menghantam mereka dari segala arah. Banyak gerakan pembunuh yang runtuh. Para ahli dari dataran utara terpelanting dan jatuh. Hanya dalam hitungan detik, dunia menjadi sunyi. Tak ada satupun dari mereka yang masih berdiri. Bahkan altar bencana dan keberuntungan kini juga ikut bergetar hebat. Cahaya tipis yang menyelimutinya kini terus menahan Ki yang dikeluarkan oleh Duklong. Dengan satu pukulan, altar bencana dan keberuntungan akhirnya jatuh menghantam tanah. Kini, Duklong berdiri sebagai pusat perhatian absolut di medan pertempuran itu. Para immortal dari pengadilan surgawi menatapnya dengan penuh rasa takjub. Duklong menekan seluruh medan perang seorang diri. Itu sungguh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bing Saichuan kini tubuhnya berguncang ketakutan. Sialan, gerakan pembunuh Ki penelan gunung dan sungai ini memang pernah ia gunakan di Laut Timur, tetapi kekuatannya sungguh berkali-kali lipat. Duklong benar-benar gila. Di hadapan semua orang, kekuatan Duklong benar-benar melampaui perkiraan semua orang. Bahkan di kejauhan, Mao Liqiu menggertakkan gigi. Bajingan tua itu terlalu kuat. Sepertinya mereka membutuhkan bantuan dari kakek Mao. Mao Liqiu berniat untuk ikut campur di dalam pertempuran ini. Dia kemudian melesat menuju ke arah Duklong. Tetapi di saat itu, Bangau Giok Hijau berteriak, "Kemana kau mau pergi? Jangan bermimpi meninggalkan kami." Segera Bangau itu mengaktifkan gerakan pembunuh untuk menyerang klon dari Mao Liqiu. Dan di saat yang sama, Sabi 95 juga melakukan hal yang serupa. Mereka berdua menahan Mao Liqiu. Mao Liqiu meraung dengan penuh amarah, "Dasar bajingan idiot, lepaskan aku." Kini tubuh Mao Liqiu terjebak dalam kendali dua binatang abadi legendaris itu. Selanjutnya, para immortal dari dataran utara yang sebelumnya telah berjatuhan, kini mereka bangkit kembali, mencoba melawan kekuatan Duklong. Semuanya melepaskan gerakan pembunuh terbaik mereka. Melihat hal itu,
para immortal dari pengadilan surgawi tentu tidak akan diam saja. Mereka semua bergerak seperti arus yang deras dan memperkuat posisi Duklong. Di saat yang sama, sebagian besar immortal dari dataran utara terpaksa memblokir serangan dari para ahli pengadilan surgawi. Sementara sisanya, semua bergerak menyerang Duklong dari dekat. Dan di dalam altar bencana dan keberuntungan, hati Bing Saichuan tenggelam. Duklong kini masih tetap tak tersentuh meskipun sudah dikepung. Dan kini, dataran utara telah kehilangan momentum mereka. Bing Saichuan menggertakkan gigi. Dia sadar bahwa tanpa intervensi dari teratai merah sebelumnya, pasti invasi surga panjang umur telah runtuh sejak awal. Tujuan mereka adalah merebut Gunasip, tetapi kini mereka bahkan kesulitan untuk bertahan hidup. Padahal sebelumnya, surga panjang umur nyaris menang. Tetapi susunan dari Genesis Lotus langsung merusak segalanya. Bing Saichuan kehilangan harapan untuk mendapatkan Gunasip. Akhirnya, dia menggertakkan gigi dan mengambil keputusan. Kalau surga panjang umur tidak bisa mendapatkan Gunasip, maka pengadilan surgawi juga tidak boleh memulihkannya. Niumo, Songzi, hancurkan formasi penyempurnaan itu. Bagaimanapun, ini adalah pikiran yang sangat logis. Bagaimanapun, kalau pengadilan surgawi berhasil mendapatkan Gunasip yang telah dipulihkan, maka surga panjang umur tidak akan punya lagi kesempatan di masa depan. Semuanya pasti akan jatuh ke tangan pengadilan surgawi, dan tentu mereka tidak menginginkan hal ini. Karena itu, lebih baik penyempurnaan Gunasip digagalkan. Biarkan Gunasip tetap terluka, sehingga pada akhirnya kekuatan dari pengadilan surgawi tidak akan berada di puncak. Hanya dengan begitu, maka surga panjang umur masih akan tetap bisa bertahan di masa yang akan datang. Setelah menerima perintah dari Bing Saichuan, Niumo dan Wuhang Zongzi langsung menyerang formasi penyempurnaan itu. Namun, bukannya formasi itu rusak, Chongyan justru muntah darah. Wajahnya tampak pucat, tetapi dia tersenyum tipis. Hah, apa kalian pernah berpikir kenapa Peri Ziwei menempatkanku di sini? Hal itu tentu saja demi mencegah kalian menghancurkan formasi penyempurnaan ini. Mendengar itu Niumo dan Wuhang Zongzi mengernyit. Akhirnya mereka sadar bahwa serangan yang mereka berikan pada formasi penyempurnaan telah dialihkan ke tubuh Chongyan. Metode dari jalur aturan milik Chongyan memang benar-benar unik. Dia dapat memindahkan kerusakan dari target ke dalam dirinya sendiri. Kalau kalian berpikir ingin merusak formasi ini, tidak akan semudah yang kalian bayangkan. Selama kami masih ada di sini, lupakan saja niat itu. Mendengar itu, Niumo dan Wuhang Zongzi terpuruk. Sementara di luar formasi, para immortal dari pengadilan surgawi membentuk garis pertahanan yang kokoh untuk menghentikan serangan dari dataran utara. Bing Saichuan mengalihkan fokus dan memusatkan serangannya pada formasi itu. Tetapi pengadilan surgawi bertahan dengan semua yang mereka punya. Benturan kedua belah pihak mencapai titik stagnan. Sebagian besar immortal pengadilan surgawi melindungi formasi penyempurnaan, sementara Duklong terus menyerang altar bencana dan keberuntungan. Sementara para immortal dari dataran utara mempertahankan altar bencana dan keberuntungan sambil terus menghujani formasi penyempurnaan dengan segala serangan mereka. Tapi meski dikepung, Duklong tetap memiliki celah untuk menyerang altar bencana dan keberuntungan. Setiap pukulannya benar-benar membuat Bing Saichuan berkeringat dingin. Altar bencana dan keberuntungan terus menerima tekanan.
dan pertahanan altar bencana dan keberuntungan terus bergetar. Kondisi dari surga panjang umur benar-benar sulit saat ini. Sejatinya, Bing Saichuan masih memiliki metode tersembunyi. Tetapi, ketika dia menggunakan metode itu, maka dia harus mengorbankan sesuatu yang tidak lain adalah pemanggilan kuno yang sedang ia gunakan. Kalau pemanggilan itu dihentikan, maka surga panjang umur akan langsung berada dalam posisi yang terpojok, karena mereka tidak akan lagi bisa memanggil para ahli dari masa lalu. Karena itu, Bing Saichuan tidak bisa menghentikan gerakan pembunuh ini. Akhirnya, waktu terus berjalan dan pertempuran terus memanas. Tubuh dari para immortal kini jatuh satu persatu. Di tengah kekacauan besar itu, Duklong yang melepaskan gerakan pembunuh beruntun benar-benar mengubah situasi dari medan perang. Kini, pengadilan surgawi mulai menjadi unggul, sementara surga panjang umur semakin terkikis. Di tengah kekacauan itu, sebuah gerakan pembunuh dari jalur petir dilepaskan dan menghantam punggung Duklong. Debu membumbung, tetapi Duklong tak bergeming. Di punggungnya, sisik naga ungu keemasan terbuka lebar, menangkal semua serangan. Efek dari gerakan pembunuh Duklong masih terus meningkat. Bahkan kini, tubuh Duklong membesar dan mengeras. Ukurannya bahkan sudah mencapai 2 kali lipat daripada ukuran Duklong awal. Selain itu, cakar naganya menajam bak belati. Ekornya juga memanjang dan bergerak dengan lincah. Tanduk naganya juga tumbuh dengan cepat menyerupai tanduk rusa yang membentuk mahkota. Sungguh, Duklong menonjol dengan keagungan dan otoritasnya. Setiap detik, Duklong menjadi semakin kuat. Sementara Bing Saichuan dan para immortal dari dataran utara mulai merasakan tekanan yang menusuk ke tulang. Namun, di tengah-tengah kondisi yang pasif itu, dari sungai waktu kembali muncul 7 orang immortal. Melihat mereka, Bing Saichuan bersorak gembira. Mereka tiba. Ketujuh immortal itu dikenal dengan nama Dewa Biduk. Mereka semua berasal dari garis keturunan klan Huangjin. 3 dari mereka adalah ahli peringkat 8, sementara 4 sisanya adalah peringkat 7. Nama mereka dulu terkenal karena pada masa mereka, binatang buas abadi legendaris mengamuk hingga jalan kebenaran dataran utara mengalami kerugian besar. Akhirnya, klan yang berada di bawah garis keturunan klan Huangjing bersatu. Mereka memilih 7 orang terbaik untuk mempelajari formasi medan perang kuno. Dan setelah bertahun-tahun menyempurnakan formasi itu, mereka akhirnya menumpas kekacauan dan menundukkan binatang buas legendaris itu. Dan kini mereka hadir di sana. Tanpa basa-basi, ketujuh immortal itu langsung mengaktifkan gerakan pembunuh mereka, dan mereka menyatu menjadi raksasa hitam keemasan. Kepalanya ada 3 dengan cincin logam besar di punggung mereka. Gerakan pembunuh pertama kemudian dilepaskan. Lengan kanan raksasa mereka menebas seperti bilah besar, menciptakan bayangan tajam saat menyerang ke arah Duklong. Mata Duklong terbuka, sayap pedang. Dia merasakan bahaya yang mengancam dari serangan itu. Sayap pedang adalah gerakan pembunuh yang punya reputasi sangat tinggi di masa lalu. Gerakan itu diakui sebagai metode ofensif terkuat nomor 1 di dataran utara. Bahkan angin asimilasi pun bisa terbelah 2 olehnya. Seluruh duniaku memahami betapa menakutkannya kekuatan ini. Dan Duklong mau tidak mau mengelak. Lalu kemudian saat dia muncul lagi, tiba-tiba tanduk naganya jatuh. Duklong memang berhasil menghindari sayap pedang itu. Tetapi
tanduk naga kanannya terpotong dengan sangat sempurna. Duklong bahkan terpana. Kekuatan dari raksasa hitam keemasan itu sungguh mengerikan. Dan ini belum berakhir. Raksasa hitam keemasan itu tidak berhenti. Tangan raksasanya langsung mengait ke arah Duklong. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh kedua. Tali hijau keemasan muncul di udara, melilit pinggang Duklong. 3 putaran jumlahnya. Lalu kemudian menarik Duklong ke arah raksasa hitam keemasan itu. Dan di saat yang sama, gerakan pembunuh sayap pedang kembali digunakan. Melihat itu Duklong mengeram. Otot-otot naga di seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia lalu kemudian mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya dan memutus tali pengikat itu dengan paksa. Duklong dengan cepat mundur. Dia menghindari serangan dari sayap pedang. Kali ini, Duklong mengaktifkan gerakan pembunuh yang mengeluarkan 2 taring naga panjang yang melesat seperti bilah sabit raksasa. Kedua bilah itu menari di udara dan melindungi tubuhnya. Ya, inilah salah satu gerakan pembunuh andalan Duklong di dalam wujud naga. Taring naga spiral. Pada dasarnya, gerakan ini adalah gerakan pembunuh tipe ofensif, tetapi Duklong kali ini menggunakannya sebagai perisai. Kenapa begitu? Ya, semua bergantung pada cara penggunaan dan kondisi. Duklong bisa mengendalikannya dengan baik, padahal metode ofensif tetapi menjadi metode pertahanan yang kuat. Bing Saichuan sendiri tampak serius. Taring naga spiral aslinya hanya sebesar lengan, tetapi sekarang ukurannya sudah seperti 2 pilar raksasa. Entah metode apa yang digunakan Duklong sampai kekuatannya bisa sedahsyat ini. Bing Saichuan tampak masam. Namun dengan Dewa Biduk yang menekan pergerakan Duklong, medan perang kembali menemui jalan buntu. Altar bencana dan keberuntungan aman untuk sementara waktu. Tetapi surga panjang umur masih tetap tidak mampu menghancurkan formasi penyempurnaan dari pengadilan surgawi. Bagaimanapun sekarang, pengadilan surgawi telah membangun 3 lapis pertahanan baik di dalam ataupun di luar dari formasi penyempurnaan. Tidak ada ahli dataran utara yang mampu mendekat, apalagi menembus formasi itu. Bahkan para immortal pengadilan surgawi juga sudah mulai membangun formasi defensif yang baru di luar formasi jalur penyempurnaan. Bing Saichuan mencoba mencari jalan. Dia bergumam. Serangan ke pengadilan surgawi sudah direncanakan dengan matang. Surga panjang umurku punya metode untuk membalikkan keadaan. Tapi untuk saat ini, aku perlu berhubungan dengan Fang Yuan dan yang lainnya. Dengan segera, Bing Saichuan menghubungi Fang Yuan dan kelompoknya. Dia menyampaikan perintah baru. Sementara itu, beberapa immortal dari pengadilan surgawi langsung menyadari metode yang digunakan oleh Bing Saichuan. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Bahkan Peri Ziwei pun hanya bisa tersenyum pahit. Kenapa? Karena metode yang digunakan oleh Bing Saichuan adalah metode dari jalur keberuntungan. Bagaimanapun, di seluruh dunia, metode jalur keberuntungan itu adalah metode yang dimiliki oleh The Great Sun. Jadi secara otomatis, surga panjang umur memiliki kemampuan terbaik dalam jalur keberuntungan. Bahkan pengadilan surgawi pun tak bisa menghentikan Bing Saichuan. Akhirnya, Bing Saichuan menghubungi Fang Yuan. Pertempuran akan mulai membesar lagi. Dengan kehadiran Fang Yuan, sang MC kita, tampaknya pertempuran ini akan menjadi semakin intens dan kompleks. Tentu saja, kita akan dengarkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, keseruan masih akan berlanjut, dan see you again di next video. Bye.